Barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para Dewan Guru Madrasah Sanawiyah TPS Kudus, santri-santri Madrasah Sanawiyah TPS Kudus. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran, walaupun masih belum bisa tatap muka secara langsung. Tapi walaupun demikian, semoga saja di dalam kita mengikuti pelajaran lewat daring ini kita tetap mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman atau santri-santri TPS yang saya cintai, pada kesempatan kali ini hadis kita ini sudah sampai di hadis kedua, hadis dalam kitab Abi Jamrah, hadis yang kedua. Yang sudah membawa kitab silahkan disimak, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. An Anasin, hadis yang kedua diriwayatkan dari Sayyidina Anas. An Anasin, sangking Anas radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngeridoni Allahu sapa Allah anhu sangking Anas bin Malik, anin Nabi sangking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, salasun utawi ana perkara telu. Salasun utawi ana perkara telu. Man iku utawi sapa wonge. Iku utawi sapa wonge. Kunna kang ana apa salas. Kunna kang ana apa salas. Fihi ing daleman. Fihi ing daleman wajada mongko bakal nemu sapa man. Wajada mongko bakal nemu sapa man halawatal imani ing manise iman. Halawatal imani ing manise iman. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini adalah sahabat Kanjeng Nabi yang ikut khidmah kepada Kanjeng Nabi. Beliau adalah khadimnya Kanjeng Nabi. Diceritakan Anas bin Malik khidmah kepada Kanjeng Nabi itu selama 10 tahun. Ketika khidmah kepada Kanjeng Nabi, Anas bin Malik tidak pernah membantah sedikit pun perintahnya Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi melakukan apapun, Anas tidak mau mengomentari. Begitu pula ketika Kanjeng Nabi meninggalkan, Anas hanya sam'an wa ta'atan. Hanya ikut dengan apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Suatu ketika ibunya Anas bin Malik
itu meminta kepada Kanjeng Nabi, meminta doa kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, tolong Anas bin Malik khodim jenengan doakan supaya menjadi orang yang kaya, supaya mempunyai banyak keturunan, dan supaya umurnya diberikan umur yang panjang. Nah, ini permintaan ibunya Kanjeng Nabi, meminta doa kepada Kanjeng Nabi. Lalu didoakan oleh Kanjeng Nabi, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa baraka fihi wa atil umrohu. Kanjeng Nabi mendoakan semoga Allah memberikan harta yang banyak kepada Anas bin Malik, memberikan keturunan yang banyak, serta diberkahi, dan semoga diberikan umur yang panjang. Ini doa yang diminta ibunya Anas bin Malik. Akhirnya didoakan oleh Kanjeng Nabi. Lah, yang mendoakan Kanjeng Nabi doanya mustajab, ya, doanya mustajab. Akhirnya Anas bin Malik itu menjadi orang yang kaya raya. Orang yang menjadi kaya raya, begitu pula anaknya pun banyak. Bahkan umur Anas bin Malik, karena doakan Kanjeng Nabi semoga panjang umur, diterangkan itu umurnya sampai 99 tahun. 99 tahun. Ini adalah umurnya Anas bin Malik. Karena apa? Karena keberkahan doanya Kanjeng Nabi. Begitu pula kita bisa meniru apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik. Ketika kita khidmah, kita sekolah, kita ikut kiai atau ikut guru, alangkah baiknya kita meminta doa restu, minta doa dari kiai-kiai kita, guru-guru kita, sebagaimana yang dimintakan ibunya Anas kepada Kanjeng Nabi. Ini sedikit cerita tentang Anas bin Malik, dan kebanyakan hadis juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Karena beliau tadi khodimnya Kanjeng Nabi, orang dekatnya Kanjeng Nabi, selalu bersama dengan Kanjeng Nabi. Kembali ke hadis. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini karena materinya enggak bisa buka, kalian melihat kitabnya saja. Kanjeng Nabi mengatakan ada 3 perkara yang mana ketika 3 perkara tersebut dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Kalau 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman. Artinya apa? Artinya dia beriman ini rasanya enak. Manis itu identik dengan perkara-perkara yang enak, nyaman. Beriman kepada Allah, melakukannya dia terasa nyaman. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu. Ayyakuna iku yen ta ana Allahu sapa Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah, ahabba iku luweh disenengi, ahabba iku luweh dicintai, ilaihi keduwe man, mimma tinimbang perkara, mimma tinimbang perkara, siwahuma sakliyane Allah lan Rasul, siwahuma kang sakliyane Allah lan Rasul. Yang pertama, seseorang akan mendapatkan manisnya iman, akan merasakan manisnya iman itu kapan? Ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Mencintai Allah dan Rasul itu dijelaskan dengan 2.
Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Yang wajib itu bagaimana? Yaitu cinta yang menimbulkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan atau maksiat-maksiat kepada Allah. Itu wajib. Seseorang bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari yang lain, artinya Allah dan Rasul itu yang paling utama. Itu tadi dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Contohnya, kalian lebih mencintai Allah dan Rasul ketika kalian sedang bermain, apakah itu main HP atau sepak bola ataupun yang lain, kalian mendengar suara adzan. Kalian mendengar suara adzan, kalian cepat-cepat meninggalkan HP kalian, cepat-cepat meninggalkan lapangan guna untuk melakukan sholat. Nah, ini ciri-ciri kalian lebih mencintai Allah dan Rasul daripada yang lain. Atau di daerah kalian, di musola atau di masjid sedang diadakan acara maulid, peringatan kelahiran Nabi atau acara berjanjenan, kalian mendatanginya. Kalian meninggalkan rumah kalian, meninggalkan HP kalian, meninggalkan main-main. Nah, ini bukti kalian lebih mencintai Allah dan Rasul daripada yang lain. Nah, ketika seseorang bisa mencintai Allah dan Rasul daripada yang lain, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhib, lan yento seneng sapa man, lan yento seneng sapa man, almar'a ing awa-awaan, almar'a ing awa-awaan, la yuhibbu, ora seneng sapa man, ora seneng sapa man, hu ing almar'a, hu ing awa-awaan, illa lillahi ta'ala, kejaba karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, seseorang dikatakan bisa merasakan manisnya iman itu ketika mencintai seseorang, mencintai orang lain, mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bagaimana? Artinya bukan kok karena apa-apa. Kalian berteman dengan kalian memilah dan memilih hanya yang pandai atau hanya yang kaya, kalian membeda-bedakan. Nah, ini bukan mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kalian mencintai orang lain karena Allah, itu tidak membeda-bedakan. Karena orang tersebut adalah makhluknya Allah. Kalian tidak membeda-bedakan apakah dia pintar, apakah dia tidak pintar, apakah dia kaya atau tidak kaya. Kalian sama mencintainya. Begitu pula sebaliknya. Intinya kalian mencintai orang lain itu lillahi ta'ala, bukan karena apa-apanya. Wa ayyakroha, dan yang nomor tiga, wa ayyakroha, lan yento sengit sapa man, lan yento benci sapa man, ayyauda ing yento bali sapa man, ayyauda ing yento bali sapa man, fil kufri ing dalem kekafiran, fil kufri ing dalem kufur, kama yakrohu kaya oleh sengit sapa man, kama yakrohu kaya oleh sengit sapa man, ayyukdafa
ing yen to diuncalno sapa man ayu kedafa ing yen to diuncalno sapa man finnari ing dalem neraka. Finnari ing dalem neraka. Yang ketiga, seseorang bisa merasakan manisnya iman ketika dia tidak senang kekafiran, tidak senang kembali ke kafir atau tidak senang melakukan amalan-amalan yang menjadikan dirinya kafir, sebagaimana dia tidak senang kalau nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ketika orang Islam melakukan 3 perkara ini, yaitu yang pertama, Allah dan Rasul lebih dicintai daripada yang lain. Yang kedua, mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dia tidak suka melakukan amalan-amalan yang menjadikan dia kafir, sebagaimana dia tidak suka kalau dia akan dimasukkan ke dalam neraka, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Nah, ini kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin berusaha untuk bisa melakukan 3 amal ini, karena tujuannya orang hidup, nah, ini adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Demikian dari saya, karena waktunya pas. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Bapak Muhammad Bisri atas penyampaian materinya. Untuk anak-anak kelas 8 yang mungkin kiranya tadi ada penjelasan dari Bapak Guru yang tidak jelas, mungkin bisa ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan Pak ya. Untuk Bapak Muhammad Bisri, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Untuk anak-anak kelas 8, kita sudah mempelajari tadi 3 materi, 3 sesi mata pelajaran, maka dari itu saya cukupkan materi pada pagi kali ini. Besok bisa